Tribuners, Anda sedang menyaksikan Global Update. Barreskrim Polri menetapkan PT Afi Farma atau AF dan CV Samudra Chemical atau SC sebagai tersangka di kasus obat sirup penyebab gagal ginjal akut. Kini penyidik terus melakukan pendalaman terkait kasus tersebut. Dirtipidder Barreskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto menyampaikan salah satu yang didalami oleh penyidik yaitu memburu pemilik perusahaan supplier CV Samudra Chemical berinisial E yang masih melarikan diri. Padahal kata Pipit, penyidik bakal menggali keterangan mengenai penyediaan bahan baku obat propilen glikol atau PG yang memiliki kandungan etilen glikol atau EG dan dietilen glikol atau DEG melebihi ambang batas. Pipit mengatakan pendalaman dari pemilik CV Samudra Chemical tersebut diperlukan untuk kepentingan penyidikan, khususnya mengenai pengembangan kasus pidana gagal ginjal tersebut. Sebagai informasi, Barreskrim Polri menetapkan 2 korporasi sebagai tersangka kasus gagal ginjal akut. Kedua korporasi tersebut yakni PT Afi Farma atau AF dan CV Samudra Chemical atau SC. Kedua korporasi tersebut diduga melakukan tindak pidana memproduksi obat atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu. Dalam kasus ini, PT AF terancam dikenakan hukuman 10 tahun penjara dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Sementara untuk CVSC dikenakan ancaman 15 tahun penjara dan denda maksimal 2 miliar rupiah. Polisi masih tengah melakukan pendalaman terhadap kemungkinan adanya dugaan supplier lain PG yang memenuhi standar mutu untuk pembuatan obat ke PTA dan melakukan pemeriksaan saksi dan ahli serta melakukan analisa dokumen yang ditemukan. Dikutip dari tribunnews.com, Kadif Humas Polri Irjen Dedy Prasetyo memberikan penjelasan. PT Afi Farma atau AF dan CV Samudra Chemical atau SC diduga melakukan tindak pidana memproduksi obat atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar. Bahkan disebutkan kedua korporasi itu juga tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu. Irjen Dedy menerangkan penetapan tersangka kedua korporasi ini seusai penyidik melakukan penyidikan. Penyidik juga telah memeriksa sebanyak 41 saksi, diantaranya 31 orang dan 10 ahli. Terkait modusnya, Dedy menerangkan PT AF sengaja tidak melakukan pengujian bahan tambahan propilen glikol atau PG yang mengandung etilen glikol atau EG dan dietilen glikol atau DEG yang ternyata melebihi ambang batas. PT AF hanya menyalin data yang diberikan oleh supplier tanpa melakukan pengujian dan quality control. Dedy menuturkan PT AF diduga mendapatkan bahan baku tambahan tersebut dari CVSC. Polisi juga menemukan barang bukti sebanyak 42 drum PG. Setelah dilakukan pengujian oleh Puslap 4 Polri, ternyata PG tersebut mengandung EG yang melebihi ambang batas. Barang bukti lainnya juga diamankan oleh polisi. Di antaranya berbagai dokumen termasuk PO atau Purchasing Order dan DO Delivery Order PT AF dan hasil uji lab terhadap sampel obat produksi PT AF. Akibatnya PT AF dijerat pasal 196 junto, pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 junto pasal 201 ayat 1 dan atau ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan pasal 62 ayat 1 junto pasal 8 ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Sedangkan CVSC disangkakan pasal 196 junto pasal 98 ayat 2 dan ayat 3 dan atau pasal 60 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perubahan atas pasal 197 junto pasal 106 junto pasal 201 ayat 1 dan atau ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan pasal 62
Junto pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, junto pasal 55 dan atau pasal 56 KUHP dengan ancaman 15 tahun penjara dan denda maksimal 2 miliar rupiah. Demikian Global Update kali ini. Nantikan terus informasi menarik lainnya di Facebook dan YouTube Tribun Medan.